Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana Reno masih berusaha untuk menghancurkan perusahaan Abimana atas perintah dari Kunchoro tentunya. Yang dimana di episode sebelumnya pula diceritakan bahwa Reno pun hampir menjebak Herman untuk menghancurkan keluarga dan perusahaan Sudirja. Akan tetapi Herman tidak termakan oleh rayuan Reno dan Anita. Malah Pak Herman mencoba menjebak Reno dan Anita dengan mengeluarkan sejumlah uang, dan tentunya Pak Herman pun sangat bahagia ketika mendapatkan uang tersebut dari tangan Reno dan Anita. Sementara itu bukan hanya Pak Herman yang diajak bergabung untuk menghancurkan keluarga Sudirja atau perusahaan Sudirja, yang dimana mereka juga mencoba untuk membujuk Alexa agar menghancurkan keluarga Sudirja dan perusahaan Sudirja. Sementara itu Alexa pun diminta untuk mengambil data-data penting perusahaan keluarga Sudirja. Akan tetapi Alexa sempat menolak hal tersebut. Akan tetapi di bawah tuntutan dan di bawah ancaman dari Reno, tentunya Alexa pun tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu. Yang dimana Alexa diancam jika ia tidak mengikuti perintah Reno, maka keluarganya dalam masalah. Tentu saja Alex pun kebingungan pada waktu itu mana yang harus ia pilih. Sementara itu untuk episode selanjutnya, yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan nampaknya David sudah mengetahui jika Alexa ingin mencuri data-data tersebut dari keluarga atau dari perusahaan Sudirja. Dan nampaknya David pun masih berpihak kepada Alex, yang dimana ia ingin membantu Alex tentunya. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun nampaknya sangat geram dan kecewa terhadap Alex, yang dimana Alex mencoba mengambil data-data tersebut dari perusahaan Abimana Sudirja. Sementara itu David di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya David pun mencoba menerangkan kepada Abimana bahwa apa yang diambil dan apa yang dilakukan oleh Alex semata-mata ia hanya ingin melindungi keluarganya. David pun mengatakan kepada Abimana bahwa Alex memang bersalah besar kepada keluarga Sudirja dan perusahaan Sudirja karena telah mengambil data-data perusahaan tersebut. Akan tetapi ia pun harus memikirkan keluarganya, yang dimana ia di bawah ancaman Reno. Dan di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya Abimana pun menyadari hal tersebut, dan ia pun nampaknya geram terhadap Reno. Dan Abimana pun merencanakan sesuatu untuk Reno dan Anita bersama dengan Kunchoro tentunya. Abimana mengatakan kepada Kinanti, Alexa dan David bahwa dirinya akan membuat perhitungan besar-besaran terhadap Reno dan Anita. Sementara itu cerita pun beralih ke Ana, Reno dan bapaknya Ana, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Reno pun masih belum bosan untuk mendapatkan cinta kembali Ana. Di scan ini diperlihatkan nampaknya Ana pun berada di bawah tekanan Reno, yang dimana Ana dibawa ke suatu tempat oleh Reno dan bapaknya pada waktu itu. Ana dan bapaknya sempat bertemu pada waktu itu dan mengatakan kepada bapaknya bahwa Ana sangat kecewa terhadap bapaknya tersebut karena perilaku dari bapaknya yang selalu jahat. Dan Ana pun mengatakan kepada sang ayah bahwa dirinya sudah mencoba memaafkan kesalahan-kesalahan sang ayah. Akan tetapi nampaknya ayahnya tersebut tidak bisa dimaafkan lagi karena ia sifatnya sama dengan Reno, yaitu selalu berbuat jahat. Di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya
Ana pun sangat kecewa dengan ayahnya tersebut. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno, yang dimana nampaknya Reno pun mencoba mendekati lagi Ana, yang dimana di sekalian diperlihatkan bahwa Ana pun berada bersama dengan Reno. Lantas Reno pun mencoba membaiki Ana untuk episode kali ini, yang dimana ia membawakan makanan untuk Ana dan mencoba menyuapi Ana. Lagi dan lagi Reno pun mendapatkan penolakan dari Ana, yang dimana Ana tidak ingin lagi dekat-dekat dengan Reno. Akan tetapi di sekalian diperlihatkan bahwa Reno pun sudah hilang kesabarannya. Piring yang ia pegang lantas ia banting pada waktu itu karena melihat Ana yang tidak juga kunjung baik terhadap dirinya. Sementara itu cerita pun beralih ke Abimana atau keluarga besar Sudirja, yang dimana di sekalian diperlihatkan seluruh keluarga Sudirja tengah berkumpul pada waktu itu. Di sekalian diperlihatkan bahwa nampaknya keluarga Sudirja sedang sarapan pagi pada waktu itu, dan Kinanti pun menanyakan kepada Abimana apakah Mas Abimana tidak ke kantor. Abimana pun menegaskan kepada Kinanti dan seluruh keluarga Sudirja bahwa dirinya akan mengambil cuti dan ia pun ingin bersama dengan Nayaka seharian. Tentu saja Kinanti Eyang pun sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Abimana pada waktu itu, dan Kinanti pun mengatakan dan menanyakan kepada Abimana, kenapa Mas Abi tidak ke kantor? Abimana menegaskan kepada Kinanti bahwa dirinya ingin bersama dengan Nayaka dengan tujuan agar Nayaka bisa memanggil dirinya dengan kesebutan ayah. Nampaknya Abimana pun cemburu dengan Kinanti karena Nayaka sudah bisa memanggil nama mamah ke Kinanti. Ia pun menjelaskan hal tersebut kepada seluruh anggota keluarga Sudirja tentunya. Dan sekian ini tentunya terjadi kelucuan antara Abimana, Kinanti, dan Eyang, yang dimana Abimana nampak terlihat cemburu karena Nayaka bisa memanggil nama mama kepada Kinanti. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno, yang dimana nampaknya Abimana pun sudah mengetahui rencana-rencana dari Reno, dan sudah bisa dipastikan bahwa Abimana pun tidak akan membiarkan Reno leluasa untuk menghancurkan dirinya dan untuk menghancurkan keluarga Sudirja dan perusahaan Sudirja Group tentunya. Di sekalian ini diperlihatkan bahwa Abimana pun menghampiri Reno pada waktu itu di tengah jalan. Lantas Abimana pun menghalangi jalan Reno dan Abimana pun turun dari mobilnya. Reno pun turun dari mobilnya pada waktu itu. Lantas mereka pun negosiasi, yang dimana Abimana menegaskan kembali kepada Reno bahwa dirinya harus menghentikan semua perbuatannya, karena percuma, kata Abimana, kamu akan selalu kalah di hadapan saya. Reno pun terpancing emosinya dan hampir-hampir saja memukul Abimana pada waktu itu. Akan tetapi David yang selalu berada dengan Abimana pun tentunya sangat sigap ketika Abimana akan ada masalah, dan ia pun mencoba menangkis tinjuan dari Reno tersebut. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Abimana bahwa Reno tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi ketika Abimana, David, dan yang lainnya turun tangan untuk mengatasi semua masalah-masalahnya tersebut. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat RA Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan RA Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.